Selamat siang. Perkenalkan, di sini saya Safira sebagai konselor gizi. Nah, sebelumnya untuk mbaknya namanya siapa ya mbak kalau boleh tahu? Saya Intan, Kak. Oke, Mbak Intan ya. Mbak Intan. Mbak Intan kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Jadi sebelum mulai di sini saya mau mengingatkan kalau di sini kita ngobrolnya santai aja ya mbak ya, karena nggak ada yang benar atau yang salah dari jawaban-jawabannya mbak Intan. Dan di sini saya lebih ke mau membantu menemukan pola atau kebiasaan makan yang cocok gitu sebenarnya buat mbak Intan. Oke, kesibukannya apa kira-kira ini mbak Intan kalau boleh tahu? Kesibukan saya sehari-hari itu sekolah dari pagi sampai sore, terus mungkin di beberapa hari tertentu itu ikut ekstrakurikuler seperti itu, Kak. Baik, apa sekolah sama ada ekskul gitu ya Iya. mbak Intan ya? Oke, kalau misalnya kayak habis sekolah atau habis ekskul capek gitu biasanya atau mungkin kayak lagi senggang gitu apa suka ngemil gitu nggak? Ngemil makan sesuatu gitu? Iya, biasanya suka kayak hampir setiap hari itu beli makanan manis gitu, kayak misal coklat, terus kadang beli juga bolu, brownies, terus donat, terus kayak bomboloni yang kayak gitu. Terus kadang juga beli kalau di rumah itu beli martabak manis kayak gitu, Kak. Coklat, bomboloni, sama martabak manis ya mbak ya? Iya. Jadi mbak Intan ini makanan favoritnya lebih ke arah yang manis ya mbak, daripada makanan yang asin atau yang pedas gitu? Iya, lebih suka makanan yang manis soalnya kurang suka makanan pedas karena nggak kuat pedas. Oh, nggak kuat pedas dan lebih suka ke makanan manis gitu mbak. Oke, jadi Mbak Intan berdasarkan asesmen dan dari berat badan dan tinggi badan ini, Mbak Intan ini termasuk dalam kategori overweight Mbak, atau berat badan lebih. Dan juga kemarin Mbak Intan ini sempat bilang ke perawat ya ingin mengurangi konsumsi makanan manis, benar ya Mbak? Iya, betul. Oh, oke. Kalau begitu apa boleh diceritakan ya Mbak, alasan apa sih yang membuat Mbak Intan ini ingin berubah gitu? Kalau alasan kenapa pengen berubahnya itu karena ngerasa kayak udah terlalu sering makan makanan manis, jadinya berat badan tuh gampang naik, terus jadi nggak pede sama bentuk tubuh. Terus juga kalau misal ada beberapa baju yang dulu tuh suka banget, akhirnya karena berat badannya terus naik jadi kayak nggak muat gitu, Kak. Oh, jadi lebih ke kayak penampilan dan juga berat badannya gitu ya Mbak? Mulai ada rasa khawatir ke berat badannya gitu ya Mbak? Iya. Oh, oke. Jadi sebenarnya udah bagus banget sih Mbak Intan, karena nggak semua orang itu mau dan sadar gitu untuk melakukan perubahan. Nah, kalau boleh tahu pemikiran-pemikiran Mbak Intan yang mulai mengurangi makanan manis ini sejak kapan ya Mbak? Kepikirannya seperti itu. Kepikiran buat mengurangi makanan manis ini sejak beberapa bulan terakhir itu udah mulai kayak mikir-mikir lagi gitu. Oh, oke, beberapa bulan terakhir. Nah, kalau misalnya mengurangi makanan manis gitu Mbak, apa sih yang Mbak Intan pengen dari mengurangi makanan manis? Yang dipengen itu pastinya berat badan tuh lebih terkontrol gitu, gak gampang naik, jadinya kayak baju-baju yang aku suka gitu masih muat, terus juga biar lebih pede aja gitu sama bentuk tubuh. Oke, lebih pede sama bentuk tubuh, penampilan. Selain itu, apa ada hal lain lagi Mbak? Itu sih kepikiran kayak takut kena diabetes gitu, kan masih muda juga. Terus kayak diabetes bisa terjadi karena kayak gaya hidup kita tuh kurang baik gitu, takut kena diabetes. Oh iya, benar-benar. Nah, sekarang saya mau bertanya terkait pola atau kebiasaan makan nih Mbak Intan. Sebelumnya biasanya konsumsi makanan manis gitu dalam satu hari itu berapa kali sih Mbak kalau boleh tahu? Dalam satu hari? Kalau dalam satu hari itu biasanya 2 kali dalam sehari gitu. Oh, 2 kali dalam sehari itu biasanya yang kayak yang diceritakan tadi kayak bomboloni, donat gitu yang kayak martabak manis. Iya. Paling sering dikonsumsinya kapan, dan juga dari makanan-makanan manis itu yang paling favoritnya Mbak Intan nih, yang paling susah buat dikurangi gitu yang apa sih Mbak? Boleh tahu? Kalau yang apa ya, yang paling sering dikonsumsi itu kayak coklatan gitu, terus konsumsinya misal kayak pulang sekolah tuh capek pengen
makan yang manis-manis gitu, kayak misal buat self reward gitulah, kayak udah capek seharian nih buat sekolah, buat ekskul, terus pengen makan yang manis-manis. Nah yang paling susah dikurangin itu coklat sih. Oh, coklat ya mbak ya, soalnya tadi buat self reward setelah ya capek beraktivitas gitu ya mbak ya. Iya. Kalau misalnya sekarang nih mbak, itu apa mbak Intan kan udah mulai melakukan perubahan gitu untuk kebiasaan makannya, apa kayak udah mulai mencoba untuk mengurangi konsumsinya gitu mbak mungkin? Kalau buat sekarang udah mulai nyoba ngurangin gitu, kayak misalnya yang sebelumnya 2 kali sehari jadi kayak 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Cuman kalau buat ngurangin sampai nggak makan sama sekali itu masih belum sih, karena susah gitu. Oh ya, masih susah ya mbak ya untuk nggak mengkonsumsi sama sekali. Nah sebenarnya udah bagus banget sih mbak, karena mbak Intan ini sudah mulai mengambil langkah yang nyata untuk berubah dan juga udah mulai peduli dan serius gitu terhadap kesehatannya. Gimana mbak perasaannya mungkin setelah mulai mengurangi konsumsi makanan-makanan manis gitu mbak? Kalau perasaannya sih pastinya kayak seneng sama bangga ya, kayak ternyata bisa buat ngurangin makanan manis yang sebelumnya tuh susah banget buat nggak makan gitu, kayak seneng. Iya, bangga ya mbak ya. Iya. Bagus sih mbak, karena itu tandanya mbak Intan ini mampu atau sanggup gitu untuk berubah mengurangi konsumsi makanan-makanan manis. Jadi di sini saya mau izin sedikit menjelaskan ya mbak ya, terkait kenapa sih mengurangi konsumsi makanan manis itu penting, terutama buat mbak Intan nih yang masih remaja gitu. Jadi kalau misalnya mbak Intan ini mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan, itu otomatis gulanya juga berlebihan mbak. Nah kalau gula berlebihan itu kalorinya di tubuh kita tuh juga jadi tinggi, dan juga tubuh itu bakal menyimpan itu sebagai lemak gitu mbak. Jadi lemak ini dalam jangka panjangnya mbak bisa meningkatkan risiko penyakit-penyakit tidak menular, kayak misalnya diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal, itu semuanya berawal dari lemak itu tadi. Nah menurut datanya dari Organisasi Kesehatan Dunia gitu ya, asupan gula tambahan dalam satu hari itu harus kurang dari 10% kebutuhan energinya Mbak Intan gitu. Jadi misalnya nih energinya Mbak Intan yang Mbak Intan butuhkan dalam satu hari itu 2000 kilokalori gitu. Nah, gula tambahannya itu maksimal cuma sekitar 50 gram gitu per hari. Yang itu 50 gram itu setara dengan 4 sendok makan. Nah, kadang satu donat aja atau satu brownies kayak gini ya Mbak ya, satu brownies coklat, satu potong itu aja udah 20 sampai 30 gram gitu Mbak dalam kandungannya dalam satu potong itu. Iya. Bisa dipahami. Ya, nah kalau Mbak Intan melebihi itu, kalau dihitung-hitung ya bisa jadi asupan gulanya Mbak Intan itu melebihi dari rekomendasi, karena kan gula itu nggak cuma dari makanan manis ya Mbak. Kan Mbak Intan selain makanan manis juga mengonsumsi nasi gitu ya, itu kan Iya. gula juga. Nah tapi karena Mbak Intan ini sudah mulai mengurangi, itu sebenarnya sudah sangat membantu sih Mbak dalam penurunan berat badan kayak gitu. Berarti kalau apa ya, aku udah usaha buat ngurangin makan manis itu udah sangat mengurangi banget apa ya, kayak supaya asupan gula aku tuh nggak berlebih gitu ya. Iya, udah sangat membantu Kak itu. Nah, kalau sejauh ini menurut Mbak Intan tuh bagian mana sih Mbak yang paling sulit gitu Mbak, misalnya dalam usaha mengurangi makanan manis gitu Mbak? Kalau yang paling sulit sih itu sih kayak nggak konsisten gitu loh. Jadi udah berusaha buat ngurangin tapi kayak masih ada keinginan buat beli, terus buat nyobain, misal kayak di rumah ada makanannya terus ikut makan gitu. Jadi takut nggak konsisten. Iya. Gitu. Nggak konsisten gitu ya Mbak ya, kayak misalnya nggak enak gitu ya rasanya kalau misalnya yang lain beli makanan manis kita nggak beli gitu. Oke, jadi di satu sisi Mbak Intan ini pengen sehat tapi juga tetap nyaman gitu nongkrong sama yang lain ketika lagi berkumpul sama teman atau sama keluarga gitu ya Mbak? Iya betul. Oke, jadi kalau misalnya Mbak Intan ini tetap pengen nongkrong tapi tetap pengen mengurangi makanan manis, itu bisa ini Mbak, ada dua sih kalau dari saya tipsnya, itu bisa mengurangi porsinya gitu. Mengatur porsinya sih lebih tepatnya, kayak misalnya kayak bisa sharing gitu, satu donat itu bisa bagi dua sama teman. Terus juga kalau misalnya lagi mau keluar nih nongkrong sama teman, itu bisa
makan lebih dulu mbak sebelumnya, supaya kayak kita tuh pas lagi nongkrong itu nggak terlalu craving, nggak terlalu pengen makanan manis, nggak terlalu lapar gitu mbak, dan lebih mudah nolak ajakan teman untuk ayo beli makanan manis kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu. Nah kalau menurutnya mbak Intan lebih lebih gampang mana nih untuk yang lebih mudah untuk dilakukan kayak gitu mbak? Kalau menurut aku kayaknya lebih mudah yang makan dulu sebelum pergi nongkrong sih. Jadi kayak misal ditawarin lebih mudah nolaknya juga. Terus kayak kondisi perut udah kenyang gitu. Jadi makannya nggak terlalu banyak. Nah oke, baik. Nah di sini aku juga saya juga mau share juga ya mbak ya beberapa cara gitu untuk mengurangi konsumsi makanan manis. Nah yang pertama itu mengurangi porsinya mbak. Misalnya mbak Intan awalnya makan satu porsi gitu, itu bisa dikurangi, bisa misalnya satu bungkus gitu jadi setengah. Terus juga yang kedua itu bisa membatasi frekuensinya mbak ya. Jadi misalnya kan awalnya 2 sampai 3 kali per hari, itu bisa dikurangi jadi 1 sampai 2 kali dalam seminggu kayak gitu. Terus juga ini mbak, makan buah. Kalau mau lagi pengen makan makanan manis apa ya yang manis, itu buah bisa semangka, pepaya gitu, melon bisa. Terus juga makannya lebih teratur mbak, supaya nggak terlalu craving makan makanan manis. Kalau menurutnya mbak Intan mana nih yang lebih mungkin bisa mbak Intan lakukan gitu, mungkin mengurangi atau kayak gimana? Kayaknya kalau buat aku yang itu sih mengurangi frekuensinya gitu. Jadi enggak frekuensinya. Iya, jadi lebih gak sering gitu makannya, kayak seminggu cuman beberapa kali aja. Baik, kalau misalnya untuk mengurangi porsinya mbak gitu apa masih bisa memungkinkan, kayak misalnya dari satu bungkus jadi setengah bungkus gitu, apa masih bisa gitu mbak untuk mbak Intan lakukan? Kalau mengurangi porsi kayaknya susah, jadi menurut aku lebih mudah yang mengurangi frekuensi makannya. Oke, jadi mbak Intan ini merasa dari ini ya, dari segi frekuensi ya mbak ya, lebih memungkinkan untuk mengurangi makan makanan manis. Nah oke, mungkin sekarang kita coba bikin target kecil dulu ya mbak Intan buat minggu ini, supaya mbak Intan ini perubahannya dalam mengurangi konsumsi makan makanan manis ini lebih jelas dan lebih konsisten gitu mbak ya. Jadi dari saya misalnya targetnya makanan manis ini maksimal 1 sampai 2 kali seminggu. Terus juga mencatat kapan aja mbak Intan makan makanan manis, bisa di HP atau juga di mungkin di buku kecil gitu mbak. Itu 2 target itu apa bisa ya mbak dilakukan? Apa mungkin untuk mbak Intan lakukan? 2 target itu mungkin sih Kak dilakukan. Bisa. Kalau di rumah gitu mbak Intan atau teman dekat gitu, apa mungkin ini ya mbak ada yang bisa mendukung mbak Intan gitu, misalnya mengurangi makan makanan manis kayak gitu, apa dari keluarga gitu mbak mungkin? Oh iya, dari keluarga mungkin bisa sih, kayak mendukung keinginan aku buat mengurangi makanan manis. Orang tua ya mbak, dari segi orang tua keluarga. Nah itu mungkin mbak Intan bisa ini mbak, bisa mengingat minta tolong ke mereka untuk bantu mengingatkan gitu, misalnya frekuensi makan makanan manisnya bisa dikurangi dari yang 2 sampai 3 kali per hari itu jadi 1 sampai 2 kali seminggu. Terus juga minta tolong ke mereka, ingetin ya kalau misalnya aku makan makanan manis, aku catat di HP atau di notebook kecil gitu. Nah baik mbak Intan, jadi hari ini saya izin menyimpulkan ya. Jadi hari ini kita sudah berdiskusi dan juga sepakat bahwa mbak Intan ini ingin mengurangi konsumsi makanan manis ya mbak ya, supaya lebih sehat dan juga berat badannya bisa lebih terkontrol. Nah mbak Intan ini akan mulai dengan mengurangi membatasi ya konsumsi makanan manisnya maksimal 1 sampai 2 kali seminggu. Terus juga mbak Intan bakal mencatat konsumsi makanan manis. Nah sebenarnya saya juga sangat mengapresiasi nih keputusannya mbak Intan yang mengurangi membatasi frekuensi konsumsinya, karena ya memang mbak, karena perubahan kecil itu meskipun kecil tapi konsisten itu justru biasanya paling berhasil mbak untuk mengurangi konsumsi makanan manis gitu. Nanti kalau semisal mbak Intan ada kesulitan atau ada godaan untuk mengurangi konsumsi makanan manis, itu wajar mbak, nanti bisa kita diskusikan, evaluasi, dan juga kita cari tahu solusinya nih mbak bareng-bareng di pertemuan berikutnya seperti itu. Baik, mungkin bisa kita jadwalkan evaluasi konseling lagi ya mbak ya, 2 sampai 4 minggu untuk evaluasi
buat melihat progresnya gitu bisa ya? Bisa. 2 sampai 4 minggu lah. Itu tadi ya targetnya, membatasi konsumsi makanan manis sama mencatat konsumsi makanan manis sebenarnya. Sejauh ini Mbak Intan apa ada pertanyaan mungkin? Belum ada Kak. Belum ada. Iya. Oke, baik. Makasih Mbak Intan terus sudah datang untuk konseling hari ini. Makasih juga sudah mulai melakukan perubahan ya Mbak Intan dalam mengurangi konsumsi makanan manis. Tetap semangat, Mbak Intan pasti Iya, bisa. terima kasih Kak. Makasih.